Haleluya. Terima kasih pagi hari ini Tuhan, terima kasih buat kekuatan yang baru, terima kasih buat hikmat yang terus sedang Engkau singkapkan kepada kami, terima kasih buat kasih karunia dan anugerah-Mu sehingga Engkau menempatkan kami di posisi sebagai anak Allah, di ruang tahta-Mu Bapa di surga. Keberadaan kami hari ini adalah di ruang tahta-Mu, keberadaan kami hari ini adalah tubuh Kristus, kami duduk di sebelah kanan Bapa. Meskipun kami hari ini masih ada di bumi ini, tetapi secara roh, manusia roh kami ada di ruang tahta. Dan Tuhan, biarlah anak-anak-Mu yang mengikuti Zoom pagi hari ini, yang mengikuti doa pagi hari ini, memiliki pola pikir yang sudah dibaharui, kesadaran penuh untuk tinggal di dalam dimensi alam roh, dan mengambil dan mengakses semua yang Bapa sudah sediakan atas kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Oke, Bapak Ibu, hari ini kita akan terus mengupas tentang keberadaan kita sebagai manusia roh. Efesus 1 ayat 3 sampai 14. Efesus 1 ayat 3 sampai 14 tentang di dalam Kristus. Pastikan bahwa kita semuanya hari ini tetap tinggal di dalam Kristus. Kapan engkau keluar dari Kristus adalah ketika engkau tidak menjaga hatimu tahir. Ketika masih ada konflik batin, engkau masih mendendam, iri hati, kemudian masih ada agenda pribadi yang tidak selaras dengan firman Tuhan, maka engkau sedang tinggal di luar Kristus. Nah, keberadaan di luar Kristus akan membuat iblis dan kuasa kegelapan roh-roh jahat atau maut menyerang hidupmu. Nah, hari ini jika engkau mengalami yang namanya keterpurukan, kekurangan, ataupun sakit penyakit yang tidak ada obatnya, ataupun keruntuhan, ataupun banyak konflik di dalam rumah tanggamu, dalam keluargamu, mari cek kembali keberadaanmu, apakah engkau sedang berada di luar Kristus atau engkau tetap ada di dalam Kristus. Karena ketika engkau ada di dalam Kristus, sesungguhnya Efesus 1 ayat 3 terjadi di dalam hidupmu. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Pastikan engkau di dalam Kristus, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Bapak Ibu menjadi kudus karena engkau tinggal di dalam Kristus. Di dalam kasih, Ia telah menentukan kita dari semula oleh Kristus Yesus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Ketika engkau tetap di dalam Kristus, engkau adalah anak Allah dan berhak untuk mengakses semua yang sudah Bapa sediakan atas kehidupanmu. Dalam kasih, Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Nah, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia, yaitu di dalam Kristus, dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Saudara, surat hutang dosa kita sudah lunas dibayar oleh Tuhan Yesus, jangan bikin dosa lagi supaya engkau tidak punya surat hutang dosa. Nah, surat hutang dosa yang masih engkau pegang ini, oleh karena ketidakakuratanmu, oleh karena konflik batin, engkau tidak selesai dengan sakit hati, dengan kepahitan, dengan kecewa, dan dosa yang tersembunyi, di tanganmu ada surat hutang. Dan ketika ada surat hutang, iblis menuntut dengan nyawamu, dengan darahmu. Sebab apa? Segala dosa dan pelanggaranmu sudah diampuni oleh Yesus. Jangan bikin dosa lagi. Nah, hari ini kalau Bapak Ibu merasa aku habis bikin dosa, segera minta ampun. Jangan keluar dari Kristus, masuklah kembali dalam Kristus, anugerahnya limpah atas hidupmu. Oke? Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh pengampunan, penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. 8. Yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaan-Nya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus. Sebab Ia telah sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Stop dulu, ayat 10. Perhatikan. Ketika pikiranmu terisi dan terdownload semua dengan firman Tuhan. Sekali lagi, ketika pikiranmu isinya firman Tuhan, ketika engkau disiplinkan
mengisi pikiranmu, hatimu dengan firman Tuhan, maka sesungguhnya tidak ada jarak antara surga dan bumi. Karena Yesus adalah kepala dan engkau adalah tubuhnya. Dan posisimu sekarang ini adalah di ruang tahta di sebelah kanan Bapa. Itulah sebetulnya kuasa dan otoritas besar sekali atas kehidupanmu ketika pikiranmu hanya diselaraskan dengan firman Tuhan. Tidak ada perdebatan dengan firman Tuhan. Kau seperti anak kecil yang percaya penuh kepada setiap ketetapan Tuhan. Oke? Ayat 11. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan, kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendaknya. 12. Supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan kepada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaannya. Dalam Dia, kamu juga karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Saudara perhatikan, ketika Roh Kudus engkau kobarkan terus di dalam dirimu, yaitu dengan engkau terus rajin membaca firman, engkau terus rajin berdoa di dalam bahasa roh, engkau terus rajin worship, maka engkau sedang menyalakan, mengaktifkan Roh Kudus yang di dalammu. Ketika Roh Kudus aktif di dalam dirimu, menyala, berkobar, engkau memiliki yang namanya haus dan lapar akan Tuhan. Ketika engkau haus dan lapar akan Tuhan, maka engkau tinggal di dalam Kristus. Nah, perhatikan ketika engkau mulai ada konflik batin, mulai ada marah, mulai ada kecewa, dan engkau tidak segera selesaikan dalam hitungan detik, dan engkau tahan itu sampai matahari terbenam, Efesus 4 ayat 26. Jangan kasih kesempatan kepada iblis. Jika kamu marah, segera bereskan sebelum matahari terbenam. So, hari ini ketika engkau mengalami konflik batin, segera selesaikan. Jangan kasih kesempatan kepada iblis, karena itu sedang memadamkan api Roh Kudus di dalam dirimu. Waktu api Roh Kudus padam di dalam dirimu, engkau tidak punya haus dan lapar akan Tuhan. Susah baca Alkitab, susah nyembah engkau mungkin hanya tugas saja ya. Saya lagi tugas untuk menjadi WL, atau saya tugas lagi jadi petugas di gereja, hanya aktivitas saja tanpa hubungan. Saudara, perhatikan keadaanmu, perhatikan api Roh Kudus di dalammu, karena itu sangat penting supaya engkau tetap diam di dalam Kristus. Ketika engkau tidak diam di dalam Kristus, tidak tinggal di dalam Kristus, itu posisimu sangat berbahaya. Lanjut, ayat 14, Efesus 1 ayat 14. Nah, Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita, sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Perhatikan, Roh Kudus yang di dalam dirimu, ketika engkau mendukakan atau engkau memadamkan apinya, engkau akan menjadi orang yang tidak berapi-api, yang tidak haus dan lapar akan Tuhan. Bagaimana supaya posisimu tetap haus dan lapar akan Tuhan? Jangan padamkan roh. Jangan dukakan Roh Kudus. Ketika Roh Kudus menegurmu, segera responi dan bertobat sungguh-sungguh. Jangan keraskan hatimu. Jangan keraskan hatimu. Oke? Nah, sekarang baca di 1 Korintus 1 ayat 30. Perhatikan, ketika seseorang terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, posisinya langsung dibawa oleh Bapa di surga, di ruang tahta. Ini keberadaan rohmu. Ketika manusia rohmu percaya penuh, dan itu adalah iman, imanmu aktif, Roh Kudus aktif, iman aktif, Roh Kudus aktif. Fokus kepada apa yang Tuhan sudah sediakan. Fokus kepada alam roh, dimensi alam roh. Ya. Dimensi alam roh itu jangan yang ngawur-ngawur, jangan yang halu-halu nggak jelas. You mesti punya yang namanya terang, yaitu firman-Mu pelita bagi kakiku. Karena alam roh, dimensi alam roh itu lebar, luas, dan dalam. Engkau harus memakai tatanan firman Tuhan. Hukum legal adalah firman Tuhan. Tetapi oleh Dia kamu berada di dalam Kristus. Oleh Bapa kamu berada di dalam Kristus Yesus. Efesus 1 ayat 3-14. Ini kehendak Bapa, bukan kehendak kita. Kehendak Bapa adalah ketika engkau lahir baru, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat,
posisimu berada di dalam Kristus. Dan yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita, ya Yesus Kristus itu telah menjadi hikmat bagi kita, yang membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Versi mudah dibaca, 1 Korintus 1 ayat 30, versi mudah dibaca, bisa? 1 Korintus 1 ayat 30, sebentar saya bacakan ya, 1 Korintus 1 ayat 30. Bapak Ibu kalau punya handphone itu bisa dicari versi yang lain. Nah ini, 1 Korintus 1 ayat 30 versi mudah dibaca, Allah lah yang menjadikan kamu bagian dari Kristus Yesus. Kristus telah menjadi hikmat bagi kita oleh Allah. Kristuslah yang membuat kita benar di hadapan Allah dan menyucikan kita serta membebaskan kita dari dosa. Allah lah yang menjadikan kamu bagian dari Kristus Yesus. Jelas ya kalau di versi mudah dibaca ya. Jadi Bapa sendiri yang menjadikan kita bagian dari Kristus Yesus. Di dalam Kristus tadi loh. Kristus setelah menjadi hikmat bagi kita oleh Allah, Kristuslah yang membuat kita benar di hadapan Allah dan menyucikan kita serta membebaskan kita dari dosa. Jadi hari ini Bapak Ibu yang masih terintimidasi dengan dosa masa lalu, kalau engkau tinggal di dalam Kristus, semua dosa dan pelanggaranmu sudah diampuni. Tapi engkau harus menyatakan itu dalam imanmu. Engkau percaya penuh kepada firman Tuhan ya. Jangan hidup asal-asalan tanpa kebenaran firman Tuhan. Selanjutnya, Kolose 3 ayat 1 sampai 3 dari The Message ya. Kalau yang di terjemahan baru pasti sudah pada hafal. Kolose 1 ayat 3 sampai Kolose 3 ayat 1 sampai 3. Kolose 3 ini terjemahannya dari The Message ya. Jadi jika kamu serius ingin menjalani hidup kebangkitan yang baru bersama Kristus, kamu serius dulu. Jadi sungguh-sungguh dulu hidup di dalam kebangkitan Kristus. Bertindaklah sesuai dengan itu, kejarlah hal-hal yang dikuasai Kristus. Kejarlah hal-hal yang sudah dikerjakan oleh Yesus. Apa itu yang dikerjakan Yesus? Yesus sudah mengalahkan iblis, dosa, dan maut. Jadi sebetulnya kalau kita sudah di dalam Kristus, kita dikuduskan. Sudah di dalam Kristus, iblis tidak bisa menyentuh hidup kita. Dan itu jadikan iman kita, pola pikir kita. Ya. Nanti kalau dibaca juga di Roma 6, Roma 8, ya. Kita ini dulu hamba dosa, tetapi sekarang kita adalah hamba kebenaran. Jadi jika kamu serius ingin menjalani hidup kebangkitan yang baru bersama Kristus, bertindaklah sesuai dengan itu, kejarlah hal-hal yang dikuasai Kristus. Jangan berjalan dengan lesu, mata tertunduk, terpaku pada hal-hal yang ada di depanmu. Ini lihat, ayat ini jelas. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Maksudnya apa? Engkau begitu tertunduk, lesu dengan masalahmu, dengan kondisi keterbatasanmu hari ini. Tuhan berkata, jangan seperti itu pola pikirmu. Pikirkanlah apa yang sudah Yesus kerjakan, karena pikiranmu mengendalikan hidupmu. Kalau engkau pikirannya hanya tertuju pada penyakitmu yang nggak sembuh-sembuh, pada kondisi keberantakan keluargamu, itu tidak akan menyelesaikan sesuatu. Pikiranmu itu akan menyembuhkan segala sesuatu yang sedang kau hadapi. Jadi pikirkanlah perkara di atas. Bagaimana caranya? Di mana Yesus duduk di sebelah kanan. Oh iya, Yesus duduk di sebelah kanan, mengalahkan iblis, dosa, dan maut. Dan aku adalah tubuhnya. Aku harus tinggal di dalam Kristus. Aku nggak boleh keluar dari Kristus. Kapan aku keluar dari Kristus? Ketika aku tidak lagi punya kekuatan untuk membaca firman. Aku tidak lagi punya kekuatan untuk berdoa. Aku tidak lagi punya kekuatan untuk nyembah. Berarti aku tinggal di luar Kristus. Nah, posisi tinggal di luar Kristus mengakibatkan engkau terfokus kepada masalahmu, dan ketika engkau terfokus kepada masalahmu, tidak ada kuasa dan otoritas di dalam kehidupanmu sehari-hari. Karena tinggal di luar Kristus. Saya harap saudara paham ya. Jangan berjalan dengan lesu, mata tertunduk, terpaku pada hal yang ada di depanmu. Pandanglah ke atas.
Dan waspadalah terhadap apa yang terjadi di sekitar Kristus. Apa yang ada di sekitar Kristus? Yesus Kristus sekarang adalah imam besar agung yang mendoakanmu setiap hari, siang dan malam. Engkau bukan yatim piatu, engkau enggak sendirian, engkau ada Roh Kudus, Roh kebenaran diam di dalammu, dan engkau ada Yesus Kristus, yaitu firman-Nya diam di dalammu yang menjadi pola pikirmu, mencetak hatimu. Oke? Dan engkau ada Yesus Kristus yang terus setiap hari mendoakan hidupmu. Jadi jangan putus asa. Jangan putus asa dengan segala masalah yang sedang kau hadapi. Engkau punya Yesus Kristus yang mendoakanmu setiap hari sebagai imam besar agung. Pandanglah ke atas, waspadalah terhadap apa yang terjadi di sekitar Kristus. Disitulah letak keseruannya. Lihatlah segala sesuatu dari sudut pandangnya. Lihatlah segala sesuatu dari perspektif Tuhan. Lihatlah segala sesuatu dari cara pandangnya. Bahwa semua sudah diselesaikan oleh Yesus. Tinggal engkau menyelaraskan pikiranmu dengan firman. Pakailah sudut pandangnya. Bagaimana engkau memandang istrimu, memandang suamimu, memandang pada masalahmu, memandang pada kelemahanmu. Pakailah cara pandang Kristus. Haleluya. Pakailah cara pandang Tuhan. Dan ini butuh yang namanya didisiplinkan setiap hari. 1 Petrus 1 ayat 23 sampai 25. 1 Petrus 1 ayat 23 sampai 25. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana. Perhatikan, tadi kan dibilang bahwa posisimu ketika dilahirkan kembali, ketika terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, engkau dilahirkan kembali bertobat sungguh-sungguh. Posisimu di dalam Kristus, toh? Efesus 1 ayat 3 sampai 14. Dan itu engkau dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana. Benih ilahi. Apa tuh benih ilahi? Firman Allah yang hidup dan yang kekal. Setiap kali engkau dengar firman, engkau diingatkan kepada keeroranmu, diingatkan kepada dosa yang kau sembunyikan. Benih ilahi ini akan membersihkan hidupmu, melahirkanmu kembali. Ya, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. 24, sebab semua yang hidup adalah seperti rumput dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga menjadi gugur, tapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Hari ini yang mau saya sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya adalah mari disiplinkan pikiranmu, jangan memandang kepada masalahmu terus dan engkau loyo, tertunduk, terpaku, lemah, letih, lesu, tak berdaya. Seperti orang yang tidak punya pengharapan. Hari ini Tuhan menarik kita untuk memandang ke atas. Posisimu itu sekarang itu ada di ruang tata. Ya, dan apapun yang sedang engkau alami, apapun yang sedang engkau hadapi, pikiranmu diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Cara pandangmu harus memakai versinya Tuhan. Cara pandangnya Tuhan dalam menghadapi masalah sehari-hari. Masalah apapun. Misalnya katakanlah sekarang hari ini ya, engkau sedang bergumul dengan kondisi pasangan hidupmu. 1 Petrus 3 ayat 1 sampai dengan 7 itu jelas. Tanpa perkataan kau akan memenangkan pasanganmu. Karena pasanganmu melihat betapa saleh dan murninya hidupmu. Dan ayat ini sudah memenangkan banyak pasangan-pasangan keluarga rumah tangga yang berantakan. Jika salah satu dia mau terhubung dengan Tuhan, tinggal di dalam Kristus, pola pikirnya sudah dibaharui sesuai dengan firman Tuhan, tidak membawa kebenaran diri sendiri, kesombongan, keangkuhan. Ingat ya, kesombongan, keangkuhan, kebenaran diri sendiri memadamkan api Roh Kudus.
dan membuat engkau tidak punya haus dan lapar akan Tuhan. Engkau mesti hancur hati setiap hari, hancur hati setiap hari, hancur hati setiap hari. Dan engkau harus berkata, Tuhan, kalau ada tembok-tembok kebenaran diriku sendiri yang merupakan gap antara aku dengan engkau, yang membuat aku hari ini kering, Tuhan rubuhkan itu. Masih ingat 2 Korintus 10 ayat 3 sampai 5, itu benteng-benteng kebenaran dirimu sendiri, keangkuhan hidup, keinginan daging, keinginan mata, rubuhkan Tuhan. Karena itu membuat aku tidak bisa menerima pengurapanmu. Itu membuat aku tidak bisa menerima kuasa Roh Kudus yang sudah engkau taruh dalam hidupku, membuat itu padam. Tuhan, ampuni kami. Ampuni kami. Karena kami mulai malas baca Alkitab, mulai malas untuk berdoa, mulai malas untuk deklarasi firman, nyembah Tuhan, ampuni kami. Karena kami ternyata membawa benteng-benteng keangkuhan diri kami sendiri. Kami membawa kebenaran diri kami sendiri, kesombongan, keangkuhan, iri hati. Oh Tuhan, rubuhkan ini, cabut ini Tuhan, bersihkan kami dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Dan supaya tidak ada gap antara kami dengan Engkau Bapa di surga. Oleh karena Yesus Kristus sudah mendamaikan kami dan kami tidak mau dibuang kembali keluar dari Kristus. Oh Lord Jesus, hari ini kami bertobat sungguh-sungguh, kuasa darah-Mu menghapus setiap kenajisan kami, kuasa darah-Mu menghancurkan setiap benteng-benteng di dalam diri kami, hancur dalam nama Yesus semua gap benteng yang menghalangi kami dengan Engkau hari ini hancur. Dan kami terhubung kembali dengan ruang tahta, kembali terhubung dengan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, Roh Kudus di dalam diri kami aktifkan kembali. Kami bertobat Tuhan, kami bertobat. Dan hari ini, biarlah pikiran kami selaraskan, kami sinkronkan dengan firman Tuhan saja. Tuhan, kami tidak mau membuat Engkau cemburu, karena firman-Mu berkata bahwa Roh Kudus yang ditaruh di dalam diri kami, Engkau inginkan dengan cemburu supaya kami hanya hidup daripadamu saja. Tidak diisi dengan hal duniawi, tapi sungguh-sungguh hanya berfokus kepadamu, dan disitulah kami tinggal di dalam Kristus, dan kami boleh mengakses semua berkat rohani yang sudah Engkau sediakan atas kehidupan kami. Hari ini, engkau yang keluargamu mulai berantakan, Tuhan sedang menjamah hidupmu, dan lewat hidupmu yang sudah terhubung dengan Tuhan, istrimu, suamimu akan dipulihkan. Dipulihkan. Yes, mereka dilembutkan hatinya. Engkau tahu, pasanganmu ini keras hati, tetapi ketika engkau sendiri sudah menerima pengampunan dari Tuhan, dan engkau sudah dijamah di lawat pagi hari ini, engkau sungguh bertobat, dan engkau percaya pada 1 Petrus 3 ayat 1 sampai dengan 7. Tanpa perkataan kau akan memenangkan pasangan. Karena mereka, pasanganmu, melihat betapa murni dan salehnya hidupmu. Dan dia akan tersungkur. Dan dia akan menyatu dengan engkau kembali. Dan tali kasih Kristus akan menyentuh hidupmu di dalam nama Yesus. Hari ini, jika engkau merasa kering, segala sesuatu rasanya berat, tekanan hidupmu itu berat sekali. 2 Korintus 5 ayat 4. Engkau mengalami tekanan hidup karena engkau masih membawa manusia lamamu menyatu dengan manusia baru. Itu yang membuat engkau mengalami tekanan hidup. Tanggalkan manusia lamamu dan benar-benar engkau menjadi manusia baru, dan nikmati hidup tinggal di dalam Kristus. Ketika engkau tinggal di dalam Kristus, disitulah ada penyediaan, ada kesembuhan, ada kelimpahan, ada supranatural, ada kuasa dan otoritas. Dan iblis ada di bawah kakimu, bukan di atasmu, bukan di atasmu yang menekan hidupmu. Hari ini kalau engkau pusing sekali, dan iblis itu menekan hidupmu, aku hardik di dalam nama Yesus. Semua hari ini yang ikut Zoom, engkau merasa tertekan dengan masalahmu, engkau merasa tertekan dengan kondisi keadaanmu, dan itu menekan di kepalamu, dan membuat pikiranmu menjadi kacau hari ini, aku hardik di dalam nama Yesus. Oh, bersihkan kuasa Roh Kudus atas anak-anakmu yang ikut Zoom pagi hari ini. Mereka yang sedang mengalami tekanan hidup, Tuhan berikan shalom, damai sejahtera. Dan biarlah pikirannya menyatu dengan pikiranmu, pikirannya diselaraskan dengan firman Tuhan, dengan pikiran Kristus, memiliki dimensi
cara berpikir yang dibaharui, yaitu pikiran Kristus di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Tuhan, kami berdoa untuk suami istri yang terpisah hari ini di tempat-tempat yang jauh. Tuhan, kami mengingat mereka, bahwa mereka dalam genggaman tangan-Mu, mereka aman, dan juga anak-anak kami yang berada di luar kota Tuhan Yesus. Kami percaya perlindungan-Mu, penyertaan-Mu sempurna atas anak-anak kami, Tuhan. Jauhkan anak-anak kami dari pergaulan yang buruk. Kami tolak dalam nama Yesus. Mereka tidak akan menikah dengan yang tidak seiman di dalam nama Yesus. Mereka tetap memegang ketetapan-ketetapan Tuhan, bahwa mereka harus mendapatkan jodoh yang dari Tuhan saja, yang menyembah Allah Israel, yang menyembah Yesus Kristus di dalam nama Yesus. Kami tolak pergaulan buruk, Tuhan. Kalau anak-anak kami ini terikat dengan game, terikat dengan pergaulan buruk, terikat dengan kuasa kegelapan, kami putuskan, kami hancurkan di dalam nama Yesus. Saudara, hari ini akan terjadi pemulihan atas anak-anakmu. Mereka tiba-tiba nangis tersungkur di kakimu dan berkata, maafkan kami, maafkan saya, mama, papa, maafkan saya. Dan rangkul mereka, jangan kau hakimi, rangkul mereka, sebab mereka butuh kasih dari Bapa di surga, dan lewat hidupmu yang sudah pulih, engkau mengalirkan kasih Bapa itu atas hidup mereka, dan mereka kembali dipulihkan. Bapak-bapak kembali kepada anak-anaknya, dan anak-anak kembali ke bapaknya. Di dalam nama Yesus terjadi pemulihan di dalam keluargamu, dalam ekonomimu, dalam pekerjaanmu, dalam pelayananmu, dalam bisnismu, dalam apapun yang sedang kau usahakan, dibuat berhasil, terjadilah atasmu dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada lagi palang-palang besi dan pintu-pintu tembaga, dihancurkan. Semua yang menghalangi kami mengalami terobosan hari ini dihancurkan di dalam nama Yesus. Dan kami menerima terobosan, kami menerima semua kebaikan-Mu. Terima kasih Bapa di surga, berkati anak-anak-Mu KKS yang ikut Zoom pagi hari ini. Berkati mereka dari pagi sampai dengan malam hari nanti dalam shalom damai sejahtera Tuhan, dalam kelimpahan, dalam mujizat supranatural, dalam kesembuhan, pemulihan, dalam semua yang sudah Tuhan sediakan atas kehidupan kami. Terima kasih Bapak untuk pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, terima berkat. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Tuhan Yesus memberkati. Makasih Bu Ana. Amin, thank you. Makasih Bu Ana. Vivita Bu Ana. hari ini oleh Tuhan diberkati, mengalami terobosan. Makasih Bu Ana, selamat pagi. Terima Bu Ana sama Ibu pagi. yang memiliki kesaksian. Yesus Ya. berkati Ana. Amin, amin, amin. Tuhan berkati. Bapak Ibu yang mengalami sebuah perjumpaan dengan Tuhan atau mengalami sesuatu yang supranatural, silakan japri saya, karena itu akan memberkati banyak saudara. Oke? God bless. Ibu. Shalom Bu.